Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Emi atas kesempatannya untuk kami presentasi meskipun dari jarak jauh ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai studi kasus gugus kendali mutu atau GKM dengan siklus PDCA pada toko Ayam Sugi. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri. Saya Maulidah Syafika dengan NIM 1124.026. Saya Kiadim Mustakim dengan NIM 1124.010. Dengan saya Selayu dengan NIM 1124.001. Baik, lanjut ke pendahuluan. Pertama itu ada latar belakang. Dalam dunia bisnis, kualitas menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Penerapan pengendalian kualitas tidak hanya berlaku pada industri besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah seperti toko makanan. Salah satu pendekatan dalam peningkatan kualitas adalah gugus kendali mutu atau GKM. Restoran Ayam Sugi merupakan salah satu usaha kuliner yang memiliki jumlah pelanggan cukup tinggi, terutama pada jam-jam sibuk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang paling memengaruhi pengalaman pelanggan adalah tekstur ayam yang keras, waktu tunggu yang lama, dan kemasan yang mudah tumpah. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh untuk memahami akar permasalahan dan menyusun langkah perbaikan menggunakan metode pendekatan gugus kendali mutu dan siklus PDCA agar ayam sugih dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan secara berkelanjutan. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan kualitas pada toko ayam sugi. Yang kedua, menerapkan pendekatan GKM dengan siklus PDCA sebagai metode perbaikan mutu. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan terhadap peningkatan kinerja pelayanan atau kualitas produk. Dan ada rumusan masalahnya juga. Rumusan masalahnya itu apa permasalahan kualitas yang terjadi pada toko ayam sugi, dan yang kedua bagaimana penerapan metode gugus kendali mutu dengan siklus PDCA untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan yang ketiga seberapa efektif penerapan siklus PDCA dalam meningkatkan kualitas pelayanan atau produk di toko ayam sugi. Nah, ini untuk objek dan lokasi penelitiannya. Lokasi penelitiannya itu ada di Jalan Percetakan Negara. UMKM ini menyediakan menu ayam geprek, nasi lauk, dan berbagai minuman. Dipilih karena memiliki aktivitas operasional lengkap mulai dari pengolahan bahan, penyajian, hingga pelayanan kepada pelanggan. Dan untuk toko ayam segi ini melayani makan di tempat atau dine-in, serta bungkus take away, dan pemesanan melalui layanan online. Kemudian ini ada tahap yang pertama itu plan. Dari tahap plan yang pertama ini ada eh, identifikasi masalahnya dulu, jenis permasalahannya. Yang pertama itu ada tekstur ayam keras, jumlah kejadiannya itu 4, persentasenya 40%, waktu tunggu lama, kalau jumlah kejadian itu 3,5, dengan persentase 35%, kemasan mudah tumpah, jumlah kejadiannya 2,5, persentase 25%. Untuk jumlah kejadian, totalnya itu 10 dan persentase itu jumlahnya 100%. Kemudian setelah eh, ketahui jenis permasalahannya itu, kita analisis masalahnya. Untuk permasalahan yang pertama itu ada pada penjualan harian rata-ratanya itu ada 120 porsi, tetapi tidak terjual atau mendapatkan komplain itu sekitar 10 porsi. Keluhan dominan dari pelanggan yang komplain itu tekstur ayam keras. Dan permasalahannya itu dicari akar penyebab utamanya pada tekstur ayam keras. Akar penyebabnya itu suhu penggorengan tidak konsisten, minyak jarang diganti. Dan waktu tunggu lama, akar penyebabnya proses marinasi terlalu dekat dengan waktu pemesanan. Dan untuk permasalahan kemasan mudah tumpah, akar penyebabnya itu kemasan tidak menggunakan kemasan yang menutup makanan secara aman. Kemudian kita ukur secara indikatornya. Yang pertama itu ada jumlah komplain, kondisi awal itu 10 porsi. Kemudian target perbaikannya itu maksimal untuk jumlah komplain itu turun menjadi 6 porsi. Dan yang kedua itu konsistensi kualitas, kondisi awal itu tidak stabil. Untuk kualitasnya naik turun. Kemudian kita targetkan perbaikan itu eh, ditargetkan lebih dari 70% stabil. Kemudian rencana tindakan dari kami yaitu yang pertama itu standarisasi suhu 170 sampai 180 derajat
penanggung jawabnya itu tim GKM, waktu pelaksanaan itu di minggu ke-1. Kemudian untuk penggantian minyak secara berkala, penanggung jawabnya tim produksi, itu waktu pelaksanaannya minggu 1 sampai ke-2. Dan yang ketiga, penjadwalan marinasi pagi hari, penanggung jawabnya tim produksi, waktu pelaksanaannya minggu ke-1. Dan yang keempat, penggantian kemasan lebih tebal, penanggung jawabnya itu pemilik usahanya di minggu 2. Kemudian analisis 5W plus 1H. Untuk yang pertama itu watt. Keterangannya itu tekstur ayam keras dan waktu tunggu lama. Dan untuk Y itu kenapa? Karena keterangan itu mengurangi keluhan dan tingkatkan penjualan. Dan yang punya itu siapa? Tim GKM Ayam Sugi. Where-nya itu di mana? Di dapur Ayam Sugi. Dan when-nya itu kapan? Eh Mungkin ini ralat ya, seharusnya 2 minggu awal implementasi. Karena waktu kita juga hanya 2 minggu. Dan how-nya itu bagaimana? Keterangannya dengan standarisasi mutu perbaikan marinasi. Selanjutnya untuk tahap 2 itu dilanjutkan dengan rekan saya, Ricky Hadi. Pada tahap 2, yaitu untuk tindakan perbaikannya ada pengendalian suhu penggorengan, bentuk implementasinya menggunakan termometer minyak. Tindakan perbaikan yang kedua ada perbaikan alur marinasi dengan bentuk implementasinya marinasi di pagi hari. Tindakan perbaikan yang ketiga ada perbaikan kemasan. Bentuk implementasinya penggantian kemasan yang lebih aman. Lanjut ke tahap 3, cek tahap monitoring. Kondisi awal dengan jumlah komplainnya 10 porsi, keterangannya sebelum perbaikan. Monitoring pertama, jumlah komplainnya berkurang menjadi 8 porsi, keterangannya perbaikan mulai diterapkan. Monitoring kedua, berkurang lagi dari 8 porsi menjadi 6 porsi, keterangannya alur kerja mulai stabil. Lalu selanjutnya, penyebab utamanya pada kondisi awal sebelum perbaikan ada 40%, sesudah perbaikan menjadi 25%, lalu monitoring pertama sebelum perbaikannya 35%, sesudah perbaikannya berkurang menjadi 22%. Lalu monitoring yang kedua sebelum perbaikannya di angka 25%, dan sesudah perbaikannya turun menjadi 18%. Selanjutnya, tahap tahap keempat yaitu action. Yang pertama ada penggorengan. Tindakannya penetapan suhu kerja sementara berkisar 170 hingga 180 derajat Celcius. Yang kedua, marinasi. Marinasi dilakukan sebelum jam sibuk agar konsumen tidak perlu menunggu lama. Yang ketiga, mengenai kemasan. Tindakannya menggunakan kemasan yang baru dalam masa uji coba. Tabel yang selanjutnya, untuk program lanjutan, yang pertama ada pelatihan karyawan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi standar operasional produksi (SOP). Program selanjutnya yang kedua, evaluasi rutin proses yang bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan lebih awal. Dan program lanjutan yang terakhir yang ketiga, audit supplier kemasan yang bertujuan menjamin kualitas kemasan. Selanjutnya, hasil analisis tahapan GKM dan siklus PDCA. Hasil analisis ini menggunakan diagram Pareto. Diketahui bahwa permasalahan kualitas yang paling dominan adalah yang pertama tekstur ayam yang keras sebesar 40% dan waktu tunggu pelayanan yang lama sebesar 35%. Bisa dilihat di gambar Pareto di samping ini, sehingga permasalahan tersebut secara kumulatif menyumbang 75% secara total keluhan pelanggan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sala Ayu. Baik, selanjutnya ada pembahasan di mana
berdasarkan analisis Pareto di atas, permasalahan yang dapat diprioritaskan pertama itu adalah tekstur ayam yang keras dan waktu tunggu, di mana sangat lama, dan pada tahap plan itu dilakukan identifikasi akar, penyebab, serta penyusunan rencana aksi. Kemudian pada tahap do, perbaikan diterapkan melalui standarisasi suhu penggorengan, perbaikan alur marinasi, serta penggantian kemasan yang lebih aman. Hasil implementasi menunjukkan dampak positif pada tahap cek, yang ditandai dengan penurunan jumlah keluhan pelanggan secara bertahap dan meningkatnya kestabilan proses kerja, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Lalu selanjutnya ada pada tahap dilakukan penetapan standar kerja sementara sebagai upaya menjaga konsistensi hasil perbaikan serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama. Secara keseluruhan, penerapan GKM ini dengan siklus PDCA dapat membantu proses perbaikan mutu secara terstruktur serta menunjukkan potensi peningkatan kualitas yang dapat terus dikembangkan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan analisis Pareto, permasalahan kualitas yang paling dominan pada ayam sugi adalah tekstur ayam keras yang berkisaran 40% dan waktu tunggu pelayanan yang lama sekitar 35%, sehingga kedua permasalahan tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam perbaikan mutu. Dan yang kedua, hasil analisis akar penyebab menunjukkan bahwa tekstur ayam keras disebabkan oleh ketidakkonsistenan suhu penggunaan minyak yang tidak diganti secara berkala, serta proses marinasi yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu pengolahan sehingga terjadinya waktu tunggu yang lama. Lalu yang ketiga, penerapan ini dilalui dengan adanya pendekatan gugus kendali mutu atau GKM dengan siklus PDCA selama 2 minggu sehingga menurunnya jumlah keluhan. Dan yang terakhir, adanya tindakan perbaikan. Dan yang terakhir ada dari penelitian ini, yaitu satu, pihak ayam sugi dapat menerapkan serta menjaga konsistensi standar kerja yang telah diterapkan. Kedua, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala supaya memastikan perbaikan yang telah dilakukan berjalan dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan terhadap karyawan terkait agar seluruh memiliki kemampuan serta pemahaman yang sama. Dan yang terakhir, melakukan pengumpulan data yang lebih detail dan periode pengamatan yang lebih lama, sehingga analisis yang dapat dilakukan menghasilkan menjadi lebih akurat dan komprehensif. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman atau Bu Eni, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.